Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 kelas SPB, mata kuliah Geografi Informasi Sistem. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu peta tematik suhu permukaan laut (PSPL) di Karimun Jawa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, yang pertama ada Sanda Hadi Susilo dengan NIM 080. Lalu ada Anissa Yubela dengan NIM 081. Yang selanjutnya ada Argia Margareta dengan NIM 089. Ada Alif Yazid Ibadur Rahman dengan NIM 070. Lalu ada saya sendiri Novel Kibratama dengan NIM 102. Baik, yang selanjutnya masuk ke pendahuluan. Peta tematik SPL atau suhu permukaan laut di wilayah Karimun Jawa disusun untuk memberikan gambaran spasial mengenai kondisi thermal perairan yang berpengaruh terhadap dinamika ekosistem laut. Informasi SPL sangat penting dalam memahami pola arus, produktivitas perairan, distribusi organisme laut, serta potensi kawasan perikanan. Melalui pemetaan ini, data SPL dapat disajikan secara visual sehingga mendukung analisis lingkungan, pengambilan keputusan pengelolaan wilayah pesisir, serta pemantauan kesehatan ekosistem di Karimun Jawa. Selanjutnya ada metode. Yang pertama adalah pengunduhan data. Pengunduhan data itu menggunakan data SST yang diunduh di situs NASA Ocean Color. Kemudian proses data di SIDAS untuk menampilkan band SST-nya. Kemudian diolah lagi lebih lanjut untuk membuat mapnya di ArcMap. Selanjutnya, hasil berikut merupakan hasil peta SPL di daerah Karimun Jawa dengan hasil di wilayah sekitar pesisir itu menunjukkan warna hijau yang berarti suhu permukaan laut berkisar 30,2 derajat sampai 31,3 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah perairan lainnya ditandai dengan warna biru yang menunjukkan suhu permukaan laut berkisar 29,1 derajat sampai 30,2 derajat Celcius. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Ada dua terkait dengan faktor pengaruh dan juga manfaat dari pemetaan SPL atau suhu permukaan laut. Di mana suhu permukaan laut di Karimun Jawa dipengaruhi oleh kombinasi faktor iklim skala besar seperti ENSO, IOD, dan monsun, dan faktor lokal seperti upwelling, radiasi matahari, kondisi ekosistem, serta aktivitas pesisir. Kemudian ada ENSO, monsun, dan radiasi matahari adalah faktor paling konsisten yang mempengaruhi pola SPL secara tahunan. Sedangkan upwelling dan perubahan iklim jangka panjang menjelaskan fluktuasi ekstrim dan tren pemanasan yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, apa sih manfaat dari pemetaan suhu permukaan laut? Pemetaan SPL sendiri sangat bermanfaat untuk memahami dinamika perairan, mendukung pengelolaan perikanan, memantau kesehatan ekosistem pesisir, serta mendeteksi perubahan iklim dan anomali laut. Kemudian, data SPL juga penting untuk perencanaan pesisir, budidaya wisata bahari, dan meningkatkan akurasi model cuaca oceanografi. Kemudian ada kesimpulan dari hasil
peta yang telah kami buat berdasarkan hasil pemetaan suhu permukaan laut atau SPL, diperoleh bahwa wilayah pesisir Pulau Karimun Jawa memiliki suhu relatif lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30,2 derajat Celcius sampai 31,3 derajat Celcius. Sedangkan pada area laut lepas suhu cenderung lebih rendah, yaitu 29,1 derajat Celcius hingga 30,2 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini dipengaruhi oleh faktor oceanografi global serta faktor lokal seperti upwelling, radiasi matahari, dan kondisi ekosistem pesisir. Kemudian pemetaan SPL penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Ini boleh di next. Baik, jadi untuk data yang kita gunakan sendiri, ada data SST yang kita download di web NASA Ocean Color. Ini kita bisa atur untuk periodenya yaitu monthly atau bulanan. Di sini produknya yaitu sea surface temperature atau SPL. Kemudian untuk bulan atau tahunnya sendiri kita juga bisa atur sendiri di sini. Kemudian data yang kita gunakan sendiri yaitu suhu permukaan laut di bulan Oktober 2025. Jadi kita bisa langsung download aja di sini. Untuk format filenya sendiri yaitu NC. Bisa klik aja di sini bagian SMI. Oke, setelah kita download datanya, kemudian pemrosesan yaitu kita lakukan di SIDAS. Oke, selanjutnya ada tahap pemrosesan yaitu di SIDAS. Jadi tujuannya kita untuk memotong atau crop wilayah pengamatan kita atau penelitian kita. Jadi yang pertama, file NC yang sudah kita download dari web NASA Ocean Color, kita masukkan ke SIDAS dengan cara klik file, terus open product, terus kemudian pilih file NC yang sudah kita download tadi. Di sini SPL bulan Oktober 2025. Kemudian kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya itu tinggal kita zoom aja di bagian wilayah penelitian kita. Di sekitar sini. Nah, bila misal di sini sebentar masih loading untuk gambarnya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita klik kanan aja, terus masuk ke spatial subset from view, kemudian klik OK. Kemudian nanti akan langsung terhubung ke file, terus kita save. Datanya akan jadi seperti ini, yang sudah di crop atau dipotong. Untuk selanjutnya bisa kita save aja, kemudian kita lanjut pengolahan selanjutnya yaitu di ArcMap atau ArcGIS. Baik, masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita pemrosesan atau pengolahan utamanya yaitu di ArcMap atau ArcGIS. Setelah tadi kita melalui pemrosesan di SIDAS. Nah, jadi setelah di SIDAS kita crop atau potong wilayah penelitiannya, terus kita save dalam format TXT, kemudian kita masuk ke software ArcGIS-nya. Terus yang pertama yaitu sebelumnya di sini ini dulu apa ya? Masuk ke file, terus nanti kita, tapi di sini mohon maaf untuk saat apa ya? Screen record ini untuk tabel of content dan juga ininya nggak kelihatan apabila misal diklik ini, klik view, klik edit, klik file, jadi di videonya nggak kelihatan. Sebelumnya kami mohon maaf terlebih dahulu. Jadi intinya nanti kalau kita klik file di sini, nanti di sini muncul add data. Setelah kita add data, di sini ada XY data, terus kita masukkan file txt tadi. Nah, setelah itu nanti harusnya di sini ada table of content tapi tidak muncul. Jadi nanti di sini ada layer itunya, layer yang baru saja kita masukkan. Terus di sini kita bisa klik ini add data juga. Kemudian kita masukkan file atau data
SHP Indonesia yang sudah kita download di web Tanah Air Indonesia atau Indonesia Geospasial. Tapi mohon maaf di sini nggak kelihatan juga. Jadi setelah itu nanti bakalan muncul di sini. Kalau ini sebenarnya peta yang sudah jadi, yang sudah kita layouting juga. Kemudian setelah itu harusnya di sini di layer ini di table of content nanti bisa kita klik kanan, kemudian kita nanti ke data, kemudian kita ekspor data. Tapi di sini nggak kelihatan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke ini ke Arc Toolbox. Di sini nanti muncul Arc Toolbox-nya pilihannya, tapi di screen record ini nggak kelihatan. Terus kita masuk ke bagian Spatial Analysis Tools. Nanti kita masuk ke mana ini ya? Nah, jadi kalau misalkan kita udah add data atau file text tadi dan juga SHP Indonesia, nanti di sini di table of content-nya sebenarnya ini kelihatan. Nanti kita bisa klik kanan aja, kemudian nanti kita ke bagian data, kemudian export data, terus nanti diklik OK, nanti di sini muncul layer baru. Nah, setelah muncul layer baru, nanti kita masuk ke ini Arc Toolbox, klik aja, kemudian nanti muncul di sini sebelah kanan sini. Nah, nanti kita masuk ke bagian Spatial Analysis Tools, kemudian ke Interpolation, kemudian klik IDW. Nah, jadi IDW ini nanti setelah kita atur, terus nanti kita klik OK, nanti muncul di sini di table of content-nya seperti range atau klasifikasi nilai itu, yang nanti kita gunakan untuk klasifikasi nilai suhu permukaan lautnya. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini di screen record-nya tidak muncul untuk table of content-nya. Oke, jadi kalau misalkan kita udah munculin IDW-nya di sini, jadi ini sebenarnya ada nilai-nilainya, range-nya. Kemudian kita masuk lagi ke Arc Toolbox-nya, terus ke bagian bawah ini ada bagian Reclass atau Reclassify, kita klik aja. Nah, ini nanti kita menyesuaikan di sini atau mengklasifikasikan lagi nilai di sini sesuai nilai IDW yang sudah muncul di table of content ini. Jadi nanti setelah itu kita klik OK, nanti bakal muncul layer baru di sini. Jadi ini kalau misalkan kita unchecklist ini hilang seperti ini. Ini di sini sudah ada ininya, table of content-nya. Nah, jadi ini seperti itu, kayak setelah kita Arc Toolbox, kita IDW, di sini muncul range nilainya, kemudian kita reclassify untuk menentukan suhu permukaan lautnya. Jadi nanti muncul layer baru di sini. Ini bisa kita unchecklist, checklist lagi ini sebenarnya, cuma di sini nggak muncul. Oke, kalau udah kita reclassify nilai-nilainya untuk suhu permukaan lautnya, nanti kita bisa klik kanan di layernya sendiri, terus kita masuk ke bagian properties, terus masuk ke bagian simbologi. Jadi simbologi sendiri kita di sini bisa ngatur warna petanya atau warna yang muncul di petanya sesuai nilai suhu permukaan lautnya. Misal dari suhu yang terendah kita pilih warna biru tua, terus yang paling tinggi nanti kita pilih warna merah. Kemudian klik OK aja. Jadi nanti bakal muncul di sini seperti ini. Kalau dari peta ini berarti kita bisa simpulkan bahwa suhu permukaan laut di sekitaran Pulau Karimun Jawa di wilayah bagian tengah ini cenderung di antara atau berkisar 29 derajat Celcius sampai 30,2 derajat Celcius. Sementara yang di dekat pulaunya sendiri di daerah pesisirnya yaitu nilainya 30,2 sampai 31,3 derajat Celcius. Nah, setelah itu selesai, kita tinggal layouting aja. Untuk layoutingnya sendiri bagiannya itu kita nanti masukkan di sini ada logo unsurnya, kemudian ada judulnya, peta sebaran laut di perairan mana, kemudian ada arah mata anginnya, ada skalanya, kemudian ada legendanya juga di sini yang menunjukkan apa ya, nilai suhu permukaan lautnya berdasarkan warnanya. Mohon maaf, kepencet. Kemudian di sini ada insert petanya yang menunjukkan lokasi penelitiannya.
Jadi ini di table of content-nya ini bisa sebenarnya di unchecklist seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selesai, bisa kita save aja kalau udah selesai semua. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.